Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam anti korupsi. Kita ketemu lagi di video yang kedua ya, yakni tentang etos kerja integritas. Apa sih etos kerja integritas ini? Yang pertama ada mandiri, yang kedua ada kerja keras, dan yang ketiga ada sederhana. Sekarang kita lanjut saja. Nah, di sini saya akan sedikit mengenalkan diri saya lagi ya, karena kalau tak kenal nih maka tak sayang kan kata pepatah ini. Jadi perkenalkan nih, nama saya Kumara Dharma Raksaka, NPP 300813, pangkat Nindya Praja atau yang biasa juga disebutnya tingkat 3. Kelas 4, absen 14, dari Prodi Dukcapil, fakultasnya Perlindungan Masyarakat. Instansinya dari Institut Pemerintah Dalam Negeri. Serta untuk dosen kita, yakni Pak Joni Pabisa yang sangat mengapresiasi saya, yang sangat mendukung saya untuk membuat video pada kali ini. Kita lanjut lagi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu mandiri. Mandiri ini dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Adapun kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Definisi mandiri sendiri untuk remaja dan orang dewasa adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan tanpa membebani orang lain. Jadi mandiri di sini sudah sangat jelas ya dari yang saya tuliskan, bahwa di sini ialah bersifat dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Jadi mandiri ini kita tidak boleh manja dengan diri kita. Kita tidak boleh manja kepada orang lain atau selalu meminta pertolongan orang lain, tidak. Tapi mandiri ini mengajarkan kita bagaimana arti tanggung jawab pada diri kita sendiri. Itu cerita singkatnya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada ciri-ciri mandiri sebagai berikut. Yang pertama, adanya tendensi untuk berperilaku bebas dan berinisiatif atau mampu bersikap dan berpendapat. Nah, di sini adanya tendensi ini maksudnya ialah adanya keinginan untuk berperilaku bebas dan berinisiatif. Jadi kita boleh berkarya sekreatif mungkin dan boleh melakukan ide-ide kita yang sekiranya itu kreatif, lakukan saja. Dan yang kedua, adanya tendensi untuk percaya diri dan tidak tergantung pada orang lain. Nah, yang kedua ini kita harus percaya diri, kita harus optimis dengan diri kita. Tidak peduli omongan orang lain bagaimana, yang penting kita percaya dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah adanya sikap original atau keaslian yang bukan sekedar menerima orang lain. Jadi di sini ada ciri khas dari kita itu ya. Kita perlu ciri khas dari kita. Karena apa? Karena ciri khas itu itulah yang membawa nama kita, itulah yang menunjukkan sifat asli kita. Itulah yang menunjukkan jati diri kita. Siapakah kita? Itu merupakan sikap original kita atau keaslian kita. Yang keempat adalah tidak mengharapkan pengarahan dari orang lain. Jadi selama kita bisa berdiri sendiri, selama kita bisa melakukan apa yang menurut kita benar, sesuai dengan ide kita, sesuai dengan pemikiran kita, gas terus bahasanya ya. Gas terus, tidak peduli itu suatu masalah, tidak peduli itu merupakan buruk bagi orang, bagi kita benar, bagi kita itu tidak menyalahi aturan dari negara dan tidak menyalahi aturan moral, intinya gas terus. Ya, jadi yang kelima, yang terakhir dari ciri-ciri mandiri adalah adanya tendensi untuk mencoba segala sesuatunya sendiri. Jadi ketika kita ingin mencoba sesuatu, namun ketika kita mengajak orang lain dan orang lain tidak mau, tidak usah pedulikan, maka kita gas terus, gas saja. Kita coba apa yang kita inginkan, apa yang menurut kita benar, kita coba saja. Lanjut ke tahapan selanjutnya, yakni contoh mandiri dikaitkan dengan nilai anti korupsi, yakni selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain.
dan tidak menyuruh-nyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri. Yang ditanamkan dalam nilai integritas mandiri ini ialah bahwa kita itu harus berdiri sendiri, jangan malas-malasan. Kita harus bertanggung jawab dengan diri kita. Karena apa? Kalau kita mengharapkan dari orang lain, itu menurut saya nilai yang sangat-sangat tidak bagus. Jadi kita harus mandiri sebagai warga negara yang baik. Nah, di sini yang kedua ada kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Kerja keras dapat diartikan bekerja mempunyai sifat yang bersungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Jadi kerja keras ini itu merupakan sebuah usaha kita untuk mencapai target yang kita ingin capai atau target yang kita impikan. Kerja keras ini sendiri merupakan pacuan kita agar kita bisa lebih baik lagi, agar kita bisa mencapai target yang kita ingin capai dan menghasilkan kepuasan pada diri kita ketika kita telah mencapai target tersebut. Sekarang kita next. Di sini ada hikmah bekerja keras, diantaranya ialah yang pertama-tama menyadari bahwa rezeki yang diberikan Allah tidak datang dengan tiba-tiba tanpa usaha. Jadi benar bahwa rezeki itu memang rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga harus menjemputnya dengan cara apa? Dengan cara bekerja keras dan bekerja yang baik tanpa ada unsur-unsur korupsi di dalamnya. Yang itu merupakan hal-hal yang sangat ditolak, bukan ditolak ya, sangat dibenci lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tidak bersifat malas dan mengeluh terhadap suatu pekerjaan karena akan mempengaruhi etos kerja yang sudah dibangun. Jadi ketika kita bersifat malas, ketika kita bersifat mengeluh terhadap suatu pekerjaan, itu akan mempengaruhinya. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi etos kerja yang sudah dibangun, yang sudah kita lakukan baik-baik, akhirnya semuanya berantakan. Karena apa? Karena kita bersifat malas dan mengeluh di tengah jalan. Yang ketiga adalah tidak suka menunda-nunda pekerjaan yang dapat dilakukan dengan tepat dan dengan cepat. Jadi ketika ada pekerjaan, maka lakukanlah langsung tanpa ditunda-tunda. Yang D, tidak cepat merasa puas hanya pada suatu pekerjaan yang digeluti. Jadi jangan sampai diri ini merasa puas. Karena apa? Karena ketika kita merasa puas, kita akan berhenti di tengah jalan. Kita akan cukup sampai sini saja, tidak perlu lagi yang lebih karena saya sudah merasa puas. Nah, itu tidak boleh. Kalau bisa berikan apa yang terbaik yang bisa kamu berikan. Yang kelima adalah berusaha peduli terhadap suatu pekerjaan meskipun pekerjaan tersebut tidak disukai. Yang keenam ada berusaha mengerjakan segala sesuatu dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini kita harus melakukan sesuatu pun itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena apa? Karena itu merupakan rasa kita untuk selalu mengerjakan segala sesuatunya itu dengan ikhlas, dengan senang, karena akan berdampak pada apa yang kita kerjakan. Lalu berniat bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetap optimis dan tidak mudah putus asa apabila menemukan suatu kegagalan. Melakukan suatu pekerjaan dengan pertimbangan yang matang, dan yang terakhir, melakukan pekerjaan tidak hanya dengan fisik atau tenaga, tetapi juga dengan hati dan pikiran yang positif. Sekarang kita next. Ini ada kaitan kerja keras dan anti korupsi. Yang pertama-tama ialah selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik, menghindari perilaku instan atau jalan pintas yang mengarah pada kecurangan. Jadi di sini jelas, yakni kecurangan. Kecurangan ini apa? Ya identik dengan korupsi. Jadi ketika kita ingin memberikan tujuan yang sangat tinggi pada diri kita, maka kita harus kerja keras dengan tinggi juga, kerja keras dengan optimis juga. Karena apa? Karena itu merupakan memang jalan yang harus dilaluinya. Kalau kita contoh ini ya gini aja, contoh
kita ingin membeli sebuah rumah. Rumah ini seharga 500 juta. Nah, di sini kita harus tentunya bekerja keras dong untuk mengumpulkan uang, untuk menabung agar bisa terbeli sebuah rumah dong. Nah, tapi ketika kita tidak mempunyai lagi sifat kerja keras, maka kita akan melakukan perilaku yang instan atau jalan pintas yang mengarah pada kecurangan, yakni korupsi. Jadi apa kalau kita tidak bekerja keras, akhirnya timbul rasa malas, kita berkorupsi dengan pikiran, saya korupsi saja karena korupsi ini cepat, hanya dalam waktu 1 bulan saya sudah bisa beli rumah dengan harga 500 juta. Padahal di kerja keras aslinya itu butuh waktu 1 tahun hingga 2 tahun untuk membeli rumah satu rumah. Nah, sedangkan kerja keras ini sekitar 1-2 tahun dan korupsi ini bisa hanya 1 bulan. Kita next. Sederhana, yang terakhir adalah sederhana. Sederhana memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan atau dapat dinyatakan sedang. Selain itu dipahami juga sederhana adalah sikap tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas. Adapun kesederhanaan merupakan hal atau keadaan atau sifat sederhana. Jadi sederhana ini yang dimaksudkan ialah kita itu tidak berfoya-foya, kita hidup, kita makan, kita mempunyai tempat tinggal dan segala-galanya itu merupakan tidak berlebih-lebihan dan tidak juga kurang. Jadi pas gitu, nah kita merasa cukup. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ada manfaatnya ya, manfaat sederhana, yakni terbebas dari perasaan khawatir akan masalah keuangan. Yang kedua ada memiliki dana cadangan untuk membangun masa depan karir. Yang ketiga sebagai modal untuk berwirausaha. Yang keempat memiliki dana pensiun. Yang kelima tidak bergantung pada asuransi kesehatan. Yang keenam cadangan investasi. Yang ketujuh sikap hemat. Yang ke-8 lebih sehat. Yang ke-9 lebih percaya diri dalam menghadapi masa depan. Jadi inilah manfaat-manfaat yang diperoleh ketika kita sederhana. Nah, kita lanjut. Nah, kaitan sederhana dan anti korupsi atau kaitan sederhana dengan anti korupsi. Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer dan tidak riak. Jadi di sini kita itu hidup secara sederhana saja, tidak perlu berlebihan, tidak perlu bermegah-megahan. Dan akhirnya itulah yang membuat kita tidak korupsi. Karena apa? Ketika kita berlebihan, ketika kita pamer, ketika kita riak, kita kan pasti butuh namanya harta kan? Kita pasti butuh harta yang banyak kan? Nah, disitulah kesempatan untuk korupsi itu besar dengan cara cepat, yakni korupsi yang hanya ditimbulkan karena rasa ingin pamer, ingin riak. Dan itu menurut saya sesuatu yang sangat-sangat tidak boleh dilakukan dan sangat-sangat tidak dianjurkan. Karena apa? Karena dengan berpenampilan seadanya saja itu merupakan kita lebih bersyukur kepada apa yang telah dikasih oleh Tuhan dan kita tidak mempunyai sifat yang ingin korupsi karena kita tidak ingin pamer atau riya. Nah, sekian untuk video kali ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya. Semoga saya bisa menggugah penonton semua untuk bisa lebih lagi untuk menghindari apa itu yang namanya korupsi. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.